Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul manufacturing, yaitu mengenai root process pada Audi 17. Video ini akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu dengan skenario PT Kita Manufacture yang akan memproduksi mobil mainan tipe tinggi. Sebelumnya, dalam konteks manufaktur dan manajemen produksi, root atau routing ini merujuk pada urutan langkah-langkah atau proses yang harus dilalui oleh produk selama proses produksinya. Root process adalah serangkaian operasi atau tahapan yang harus dilalui oleh produk dari awal hingga menjadi produk jadi. Root process menentukan jalur atau rute yang harus diikuti oleh produk melalui berbagai work center atau lokasi produksi. Setiap langkah dalam root process mungkin melibatkan operasi-operasi yang berbeda di work center yang berbeda pula. Ke tabel yang sebelumnya sudah kita buat, di sini kita punya 3 work center, yaitu work center untuk frame ban, bodi mobil, dan mobil mainan untuk tipe tinggi. Nah, kemudian kita lihat dari BOM ini, produk frame ban dan bodi mobil akan diproduksi dengan komponen-komponen yang kita beli dari vendor ya, kalau kita lihat di sini. Nah, baru kemudian produk mobil mainan tipe tinggi ini akan diproduksi dengan komponen kedua produk yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi dari sini terlihat bahwa rutenya yaitu kita akan memproduksi di work center 1 dan work center 2 untuk produk frame ban dan bodi mobil, dan kemudian baru di work center 3 kita akan memproduksi finish goods-nya yaitu mobil mainan. Nah, kemudian kita dapat melihat root. Nah, di sini caranya kita dapat pergi ke bagian inventory, kemudian ke configuration, dan ke bagian routes. Nah, sebenarnya karena kita sudah membuat warehouses dan locations, Odoo akan secara default membuat routes sesuai dengan konfigurasi warehouse dan locations yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa yang saya tambahkan, di antaranya yaitu di sini work in process pick components and then manufacture 1, di sini kemudian yang 2 dan 3 di sini saya tambahkan. Mungkin agar lebih jelas, di sini saya akan buka diagramnya. Caranya itu kita pergi ke bagian products dan klik products. Kemudian kita lihat rutenya. Nah, di sini kita akan pilih untuk finish goods-nya saja agar lebih terbayang. Nah, di sini kemudian kita pergi ke bagian inventory. Kita bisa lihat diagram dari rute operasinya. Di sini kita bisa pilih rute mana saja yang ingin kita lihat dalam diagramnya. Di sini saya pilih semua saja, kemudian klik view diagram. Kemudian kita masukkan warehouse-nya. Di sini saya masukkan semua warehouse dan kita klik overview. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada berbagai locations di sini. Untuk memudahkan pemahaman kita, kita mulai dari awal, yaitu dari pertama, kita akan membeli barang atau komponen dari partners atau vendors. Kita akan menerima dari partners atau vendors, dan akan kita simpan di RM stock atau di warehouse incoming. Nah, selain itu, karena kita juga memiliki item atau komponen yang diproduksi secara subkontraktor, maka di sini untuk di bagian RM stock, kita juga akan meresupply subkontraktor. Nah, di sini arahnya dari RM stock ini akan mengambil ke arah physical location atau subcontracting location. Artinya di sini akan dilakukan produksi oleh subkontraktor di tempat atau di lokasi mereka sendiri. Nah, sini ada panah menuju ke virtual location atau production untuk proses produksi subkontraktornya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan produksi untuk barang setengah jadi atau itu frame ban dan juga bodi mobilnya yang akan kita lakukan di work center 1 dan juga work center 2. Di sini kita cari dulu untuk work center 1 yang ini. Di sini pertama dia akan memetik komponen yaitu dari RM stock dan dipindahkan ke WIP pre-production. Nah, hal ini artinya dia akan mengambil terlebih dahulu sebelum memulai produksi, mengambil komponen yang dibutuhkan untuk melakukan produksi di work center. Nah, di sini dikumpulkan dulu di WIP pre-production dan kemudian dipindahkan ke work center-nya. Di sini dilakukan internal transfer. Nah, kemudian setelah itu dilakukan internal transfer ke WIP work center-nya untuk dilakukan produksi. Nah, di sini dilakukan produksi atau manufacturing. Di sini panahnya menunjuk ke virtual location atau tempat untuk melakukan produksinya ya. Dan kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke PIP work center-nya. Nah, kemudian setelah proses produksinya selesai, maka kita akan lakukan penyimpanan. Jadi dari work center satu ini akan kita pindahkan ke WIP stock.
Nah, hal ini juga sama untuk work center 2. Pertama, kita akan melakukan pick up komponen, yaitu dari RM stock kita pindahkan ke WIP pre-production, kemudian kita akan memindahkannya dari pre-production ke dalam work center 2-nya. Dan kemudian kita akan melakukan manufacturing di sini dan hasilnya nanti akan kita pindahkan ke WIP stock. Nah, setelah itu kemudian di work center 3 kita akan memproduksi finished goods-nya. Jadi kita akan menggunakan hasil produksi dari work center 1 dan work center 2, yaitu frame ban dan bodi mobilnya. Nah, di sini maka dari itu, pertama kita akan mempick up komponennya dari WIP stock. Karena barang yang dibutuhkan itu ada di WIP stock, dan kita pindahkan ke pre-production. Kemudian untuk melakukan manufacturing-nya, kita akan pindahkan dari pre-production ini ke work center 3-nya. Dan akan kita lakukan manufacturing di sini dan hasil akhirnya akan kita langsung pindahkan ke warehouse finished goods tipe tinggi. Setelah kita simpan hasil produksinya ke dalam warehouse finished goods tipe tinggi, maka selanjutnya ketika ada order dari pelanggan, maka kita akan melakukan pengiriman dari finished goods tipe tinggi ini, kita lakukan delivery orders kepada customers. Nah, sekian root proses dari produksi mobil mainan tipe tinggi. Nah, di bagian root ini saya menambahkan beberapa rute baru, yaitu caranya kita bisa mengklik tombol new di bagian rute, kemudian tambahkan nama rutenya, kemudian kita bisa tambahkan rules-nya. Di sini saya menambahkan 3 rute, yaitu untuk work center 1. Di sini saya pull from dari RM stock ke pre-production. Tadi kemudian memindahkan dari pre-production ke work center-nya, kemudian melakukan manufacture, dan dari work center ini kita pindahkan ke bagian stock. Begitu juga untuk yang work center 2, di sini sama saja, hanya diganti work center-nya menjadi work center 2, dan yang untuk work center 3, yaitu pertama memindahkan komponennya dari WIP stock ke pre-production, kemudian dari pre-production ke work center 3, kemudian melakukan manufacturing, dan disimpan hasilnya di finished goods tipe tinggi. Nah, sekian proses dari produksi mobil mainan tipe tinggi. Semoga dapat membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.